Kedua pengantin baru kini menapaki kehidupan baru dengan melangkah menuju level yang setahap lebih tinggi. Mereka tinggal terpisah dengan orang tua dengan tujuan agar bisa hidup mandiri dan bertanggung jawab pada rumah tangga sendiri. Arzan dan Sabrina tinggal di ruko, di konter Arzan. Jadi lantai bawah adalah konter, sedang lantai atas adalah rumah mini yang terdiri dari satu kamar, satu ruang tengah, dapur, dan kamar mandi. Tentu impian punya rumah itu ada, namun mereka harus menabung terlebih dahulu sampai akhirnya memiliki rumah impian. Arham dan Irene sempat diterpa kegalauan, mau tinggal di Bandung atau Purwokerto. Arham punya pekerjaan di Purwokerto, sedangkan Irene punya 2 toko buku di Bandung. Irene memutuskan untuk mengikuti suami. 2 toko bukunya dikelola oleh mama dan kerabatnya. Dia berencana untuk membuka cabang toko buku di Purwokerto. Selain mengajar, Arham juga punya bisnis sampingan, menjadi supplier madu dan habatus sauda. Mereka menyewa satu rumah untuk tempat tinggal dan berharap suatu saat akan membangun rumah sendiri. Sebenarnya tak sulit bagi Tommy dan Pambudi untuk membelikan rumah untuk anak-anak mereka. Hanya saja, Arham dan Irene, juga Arzan dan Sabrina memilih mengumpulkan uang dari hasil jerih payah sendiri untuk kemudian dialokasikan sebagai dana membangun rumah. Sabrina sudah mulai beradaptasi dengan tempat tinggal barunya. Memang tidak luas, tapi juga tidak terlalu sempit, apalagi cuma ditinggali berdua. Hari ini ia libur mengajar, sedang Arzan tetap akan membuka konternya. Namun Sabrina keberatan suaminya membuka konter di saat dirinya libur. "Mas, jangan buka konternya ya. Khusus hari ini tutup dulu aja." Sabrina yang sudah mengganti panggilannya pada Arzan dengan panggilan Mas, merajuk manja sembari memainkan kerah kaos sang suami. Digoda dengan rajukan manja begini membuat Arzan menggalau. Di satu sisi konter biasanya ramai di hari ini. Di sisi lain, ia tak mau mengecewakan Sabrina yang setelah menikah terkadang menjadi super manja. "Kok pengen ditutup? Nanti nggak dapat uang." "Memangnya kamu nggak pengen duit?" Arzan mencubit pipi Sabrina pelan. "Rezeki nggak akan kemana, insya Allah nggak akan berkurang. Apalagi alasan tutup konter pengen nemenin istri. Cuma sekali aja, besok-besok enggak deh." Sabrina masih memilin-milin kerah kaos Arzan. Arzan mendaratkan pelukan di pinggang Sabrina. Ia gemas melihat ekspresi wajah Sabrina yang terlihat manja seperti anak kecil. "Emang kenapa pengen libur? Pengen ditemenin kemana?" Sabrina malu untuk mengutarakan. Ia hanya ingin bersenang-senang dan bermesraan dengan sang suami. Hasratnya tengah menggebu-gebu. Maklum pengantin baru, setiap hari ada saja variasi baru yang dipraktekkan. Sabrina ketagihan dengan perlakuan Arzan yang hot seperti cabai 100 kilo apa kompor meleduk. Dari rona merah yang bersemu di wajah sang istri, Arzan tahu Sabrina tengah menginginkannya. Ada rasa bahagia dan kepuasan tersendiri saat sang istri begitu menggilainya. Sentuhan jari-jari Sabrina bermain-main di area dada sang suami. Arzan tahu Sabrina sengaja menggodanya. Tanpa babi bu, Arzan langsung mencium bibir Sabrina penuh gairah. Yang udah promah beda, langsung tancap gas. Sabrina pun begitu profesional membalas setiap pagutan sang suami. Untuk kesekian kali, adu ciuman itu berakhir di ranjang dengan atmosfer panas di sekelilingnya. Sementara itu, cerita berbeda dijalani Arham dan Irene. Seminggu pasca menikah dan masih tersegel itu jadi momok yang begitu membebani untuk Irene. Perasaan bersalah karena selalu gagal, ditambah rasa takut dan tegang setiap kali hendak berhubungan membuat berat badannya menyusut. Ia memang bahagia, tapi ada rasa bersalah dan belum merasa lega selama status perawan masih melekat di waktu yang tak tepat. Ia ingin menjadi wanita Arham seutuhnya dan cepat dianugerahi momongan. Keinginan ini terkadang menjadi beban. Arham begitu memahami perasaan Irene. Sebagai laki-laki yang gak tegaan dan sangat mencintai Irene, ia mengerti ketakutan dan kecemasan yang dirasakan sang istri. Ia akan menunggu sampai Irene benar-benar siap. Perkara melepas mahkota yang paling berharga itu tak selalu semudah dalam bayangan. Sebagai wanita merasa cemas,
khawatir, takut, dan tak bisa rileks kendati momen pelepasan itu dilakukan di saat yang tepat setelah resmi menikah. Hari ini Irene membuat cemilan stik bayam untuk sang suami. Ia membuat cemilan ini karena mudah membuatnya. Rasanya juga enak. Bayam diletakkan di atas kulit lumpia ditaburi bumbu. Setelah itu kulit lumpia digulung dan digoreng hingga matang. Rasanya renyah, gurih, bikin nagih. Tak hanya stik bayam, Irene juga membuat pempek. Arham merasa tersanjung diperlakukan begitu baik oleh Irene, wanita yang dulu diragukan banyak orang. Nyatanya setelah menikah, ia menjelma menjadi istri yang luar biasa. Pintar masak, rajin beberes, dan lembut terhadap suami. Irene menggoreng pempek kedua kalinya karena Arham masih ingin melahap makanan khas Palembang yang dibuat Irene dengan menyesuaikan bahan yang ada. Arham memeluk Irene dari belakang saat sang istri tengah membalik pempek agar matang merata. Irene merasa sedikit geli saat Arham mengecup tengkuk dan lehernya berulang. Sayang us-us gangguin aja. Irene jadi gak konsen. Irene mengangkat pempek dan mematikan api. Kamu menggoda banget sayang. Tiap dekat kamu pengen meluk mulu. Mentang-mentang pengantin baru. Irene membalikkan badan dan menatap sang suami lembut. Iya, mana belum gol. Arham merajuk dan sorot matanya sudah menceritakan hal lain. Irene mengerti. Arham sengaja memancingnya. Tiba-tiba ia gugup. Bagaimana kalau sang suami meminta haknya sekarang ini? Irene tak berani menatap Arham yang sudah menatapnya penuh damba. Yuk, aku masih penasaran. Arham menaikkan kedua alisnya. Irene masih takut. Wajah Irene terlihat semakin menggemaskan dengan nada suaranya yang manja bercampur mendayu disertai sedikit desahan. Ini mah mau-mau tapi malu, antara takut tapi juga kepengen. Arham mengamati tato di pergelangan tangan Irene yang sudah memudar. Irene butuh waktu dan proses bertahap untuk memudarkannya dengan laser. Kata dokter, butuh kurang lebih 4 kali treatment untuk hasil yang signifikan dengan jeda waktu tiap treatment 2 bulan. Pasca laser, area kulit yang dilaser harus diperban, setidaknya 1 minggu dan tidak boleh kena air, serta harus dioleskan krim antibiotik yang diresepkan. Irene sangat menyesal telah mentato tubuhnya. Butuh waktu lama untuk memudarkan dengan biaya yang tidak sedikit. Waktu kamu ditato dulu, kamu bisa tahan sakit saat ditusuk jarum. Kok sekarang enggak? Gas tajam dan seruncing jarum loh. Suara Arham sudah terdengar sedikit mendesah di dekat telinga Irene, membuat gadis itu meremang. Selanjutnya, Arham mendekatkan wajahnya dan mengecup bibir Irene sekilas. Irene seakan membeku, terlebih Arham sudah berani mengusap-ngusap punggungnya. Mau ya? Dijamin gak sesakit sebelumnya. Kamu harus rileks. Jangan tegang dan takut. Ikhlaskan segalanya. Kamu udah halal untuk us-us. Semua ini bernilai ibadah. Jangan takut. Semakin cepat gol, semakin besar peluang sperma untuk membuahi sel telur. Terus jadi dede bayi. Arham mengecup pipi Irene lalu menatap sang istri dengan berjuta kekaguman. Di matanya hanya Irene yang paling cantik memukau. Bidadari aja lewat. Irene mengangguk pelan. Ia menelisik raut wajah Arham yang sudah diselimuti gairah. Arham tersenyum. Ia mengangkat tubuh Irene hingga sang istri melingkarkan kakinya mengitari pinggang Arham. Keduanya berciuman dan dengan sigap, Arham membawa Irene ke ranjang. Enak banget makanan buatan kamu sayang. Gak terasa toples stik bayam udah mau habis. Arham tersenyum menatap satu toples stik bayam yang hampir kosong. Irene tersenyum lebar. Alhamdulillah kalau kamu suka. Rasanya tuh seneng banget kalau masakan kita disukai suami. Keduanya saling melempar senyum. Setelah melalui momen yang mendebarkan itu, keduanya bisa bernafas lega. Akhirnya Irene telah berhasil menaklukkan ketakutannya. Ia telah menjadi wanita Arham seutuhnya. Arham menggenggam kedua tangan Irene. Tatapan cinta itu masih berpendar dari binar mata beningnya. Makasih ya sayang. Makasih untuk apa? Irene seakan tenggelam dalam lautan mata sang imam. Makasih untuk yang tadi. Kamu luar biasa banget. Ini momen yang sangat indah dan gak terlupakan.
Arham mengecup kedua tangan Irene. Irene tersenyum tipis. Sama-sama. Makasih juga udah pengertian dan memahami Irene. Makasih udah lembut memperlakukan Irene. Arham kembali mengecup bibir Irene. Selalu saja ada debaran setiap kali melalui momen romantis. Irene melepas sejenak ciumannya lalu mengusap bibir Arham. Dari malam pertama sampai detik ini, kita udah ciuman berapa kali? Arham tertawa pendek. Gak kehitung, yang jelas sudah berkali-kali. Ribuan mungkin? Keduanya tertawa dan kembali larut dalam romantisme pengantin baru yang masih hangat dan menggelora.